kegiatan yang Anda lakukan terlebih dahulu mungkin? Masuk sekolah hari pertama. Oh, masuk sekolah hari pertama setelah berlibur. Iya, Oke, kalau boleh tahu berliburnya berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Gimana, apakah merasa puas atau kurang? Kurang lama, tapi pas liburannya puas. Oke, kurang lama tapi cukup memuaskan ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu selama liburan kemana aja nih? Seminggu pertama tuh bantu jagain papa kan ke rumah sakit. Terus sisanya tuh kayak diem di rumah. Oke, quality time nih Iya. gitu ya. Dan kamu merasa puas? Iya. Oke, bagus sekali ya. Nah, di sini saya bertanya juga, kira-kira sebelum kesini ada hambatan mungkin yang Anda rasakan ketika mau menuju ke sini? Tadi hujan dikit tapi bentar. Iya, betul sih, cukup hujan tapi sebentar saja ya Iya. waktunya, sehingga tidak menghambat kegiatan kali ini ya. Oke, baik, di sini saya sangat berterima kasih ya kepada Anda karena telah meluangkan waktu untuk melakukan sesi konseling kali ini. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya meminta izin juga ya seperti biasa untuk merekam sesi konseling kali ini di sebelah sana. Apakah diperbolehkan? Iya. Oke, ya, gak apa-apa. Nah, di sini saya ingin bertanya, kira-kira dari konseling sesi sebelumnya, sesi 2, adakah perubahan yang Anda rasakan di dalam diri Anda? Cukup ada. Oke, kalau boleh tahu apa itu perubahan yang Anda rasakan? Kayak aku sekarang lebih produktif dan enggak yang kayak apa ya, juga Iya. kayak yang lebih mending diam di rumah aja ketimbang keluar gitu. Oke, jadi Anda merasa baik-baik saja, mungkin ya Anda bisa memilih untuk memutuskan mendahulukan diri Anda terlebih dahulu dibanding kepentingan yang lain seperti itu. Oke, ada lagi selama mungkin seminggu kemarin ada suatu peristiwa yang mungkin membuat diri Anda menyadari bahwa adanya perubahan di dalam diri Anda? Moodnya sih kayak lebih pas main, ada beberapa kali main dan kayak ngerasa better aja gitu, nggak yang jadi kelakuannya tuh suasananya tuh gak enak. Oke, jadi Anda merasa bahwa diri Anda itu untuk beberapa hari atau beberapa minggu ke belakang setelah melakukan sesi konseling, Anda itu merasa bahwa diri Anda itu bisa mengontrol emosional yang ada di dalam diri Anda. Iya. Oke, jadi mungkin ketika Anda bisa mengontrol, Anda itu tidak merasa tidak enak kepada teman-teman Anda dan juga Anda merasa happy terhadap diri Anda sendiri. Oke, kalau boleh tahu, kira-kira apa sih spesifiknya ya ketika Anda merasakan adanya perubahan emosional di dalam diri Anda? Kayak lebih plong, jadi nggak banyak pikiran juga. Terus kayak lebih kayak apa-apa tuh enjoy aja. Oke, nah Anda itu merasa ketika Anda bisa mengontrol emosional yang ada di dalam diri Anda itu bisa merasa plong dan merasa enjoy. Iya. Nah, enjoynya itu seperti apa yang Anda rasakan di dalam kehidupan Anda itu? Kayak kalau apa-apa tuh jadi nggak yang dibawa beban. Kalau misalkan emang gak mau main, kayak aku juga nggak yang ngerasa kayaknya harus ikut, enggak gitu. Jadi kayak lebih ya udahlah, kalau gak mau ikut kayak gak usah aja. Oke, baik. Enjoy yang Anda rasakan itu mungkin bisa menikmati apa yang Anda ingin
mereka. Apa pilihan Anda yang sebelumnya mungkin Anda selalu memaksakan diri Anda ya untuk melakukan sesuatu hal. Mungkin memang sebelumnya itu tuh merupakan tekanan ya yang ada di dalam diri Anda. Mungkin akhir-akhir ini Anda itu sudah merasa enjoy, sudah bisa melepaskan ya apa yang Anda inginkan, perasaan apa yang Anda rasakan seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Perubahan yang ada di dalam diri Anda itu cukup banyak ya yang Anda rasakan. Saya merasa sangat terpukau sekali ya atas adanya perubahan di dalam diri Anda, karena kan berubah itu tidak semudah itu ya, tetapi Anda mampu untuk untuk merasakan perubahan dan masuk gitu ya ke dalam menerima perubahan tersebut. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin Anda melihat bahwa di depan Anda itu ada sebuah kursi kesuksesan ya, di mana mungkin diri Anda di 5 tahun ke depan itu akan menjadi sosok yang seperti apa. Oke, baik. Di sini sebelumnya saya ingin Anda merilekskan dulu Anda terlebih dahulu. Oke, sudah nyaman? Ya, senyamannya saja boleh. Jika mau nyadar saja tidak apa-apa. Oke, baik. Anda bisa tarik nafas secara perlahan, hembuskan secara perlahan juga. Oke, baik. Nah, sudah nyaman? Ya. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira sukses menurut diri Anda itu seperti apa sih? Sukses yang Anda inginkan? Sukses yang menurut aku mau ya, kayak aku tuh menikmati kan aku pasti kuliah ya, profesi yang aku mau, terus kayak aku bakalan enjoy buat ngerjain kerjaan itu. Oke, ada lagi? Terus aku bisa hidup mandiri, dipenuhi sendiri. Di mandiri itu seperti apa? Kayak sebenarnya kalau misalkan teman-teman aku tuh suka ada yang ngebayangin kayak nikah kayak gitu, kalau aku mah nggak kebayang gitu loh. Dan aku tuh pengennya tuh kayak pas aku udah punya uang tuh kalau bisa punya rumah sendiri. Oke. Dan nggak tinggal sama orang tua lagi. Oke, kalau boleh tahu kenapa Anda tidak ingin tinggal bersama orang tua? Menurut Anda, kenapa mandiri itu bisa didefinisikan tidak tinggal bersama orang tua? Soalnya aku merasa kalau misalkan sama orang tua tuh kayak apa-apa tuh kayak segimana mereka loh. Jadi aku tuh kayak kurang bisa ngambil keputusan gitu. Oke, baik. Jadi mandiri menurut Anda itu ketika Anda bisa memutuskan suatu hal sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Oke, ada lagi kan di 5 tahun ke depan kesuksesan yang akan Anda capai kira-kira? Ya itu aja sih. Oke, itu mungkin ada lagi mungkin kayak Anda ingin merasa lebih produktif, atau ingin menjadi apa? Bisa diceritakan sih, bebas. Kalau misalkan sekarang tuh aku tuh pengennya tuh jadi di kesehatan. Oke. Nah, karena aku tuh pengennya tuh jadi psikolog juga kan, tapi di Tasik tuh kebetulan nggak ada. Nah, aku tuh kayak udah ada kemauan buat jadi perawat atau enggak bidan. Nah, kalau bisa tuh aku tuh pengen jadi perawat aja di rumah sakit. Jadi kayak aku ngerasa lebih produktifnya tuh dengan shift akunya itu loh. Kan kadang ada shift siang sama shift malam. Iya, betul. Aku mah gak pernah mempermasalahkan itunya kalau sekarang ya. Tapi kayak orang tua aku tuh kurang setuju tuh karena ada shift malamnya loh. Padahal kayak kataku
itu aku baru bisa ngambil keputusan yang aku benar-benar mau tuh itu. Oke, baik. Jadi mandiri menurut Anda ataupun kesuksesan yang akan Anda capai di 5 tahun ke depan itu, Anda itu ingin mandiri, setelah itu ingin menikmati apa yang Anda inginkan, seperti kuliah yang memang jurusannya itu Anda inginkan seperti perawat dan bidan. Iya. Ada lagi mungkin? Terus aku pengennya tuh kayak apa ya, kan kalau sekarang tuh masih muda tuh pasti kayak labil, tuh udah gak pengen kayak labil-labil gitu, pengen jadi lebih dewasa. Terus kalau udah punya uang, aku pengen banget kayak bisa ngebahagiain mama kayak dari hal kecil juga sama papa, sekeluarga sih. Membahagiakan keluarga ya. Iya. Soalnya kan bahagia itu perlu dana ya. Oke, jadi sukses yang akan Anda capai di 5 tahun ke depan itu berupa Anda itu bisa menikmati apa yang inginkan, mungkin seperti kuliah sesuai jurusan yang Anda inginkan, dan jurusan yang Anda inginkan itu perawat ataupun kebidanan. Iya. Seperti itu. Selanjutnya Anda itu ingin mandiri, Anda itu ingin mencoba, mungkin di 5 tahun ke depan itu Anda itu sudah bisa memutuskan apa yang Anda inginkan, seperti itu. Nah, kemudian Anda juga ingin lebih dewasa ya, dibanding mungkin Anda saat ini merasa bahwa diri Anda itu masih agak pelan, masih susah untuk memutuskan suatu hal. Dan di 5 tahun ke depan itu Anda sudah bisa memutuskan atau menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Selanjutnya yang terakhir, di 5 tahun ke depan di mana Anda sudah sukses, Anda itu ingin membahagiakan keluarga Anda, yang membahagiakan mama, yang membahagiakan papa dan kakak keluarga juga ya. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Nah, di sini setelah Anda mengucapkan semua kesuksesan yang Anda inginkan, di sini saya ingin bertanya, kira-kira apa yang kamu lihat di masa depan atau di suatu kesuksesan diri Anda di 5 tahun ke depan? Kayak aku lebih senang, lebih ngerasa bebas aja gitu. Oke, merasa senang dan bebas ya. Iya. Bebasnya itu seperti apa sih? Kayak gak ketekan sama hal-hal yang kataku mah bukan kayak negatif lah. Oke, negatifnya itu seperti apa menurut Kayak pergaulan. Oke. Terus kan jadi kayak lebih produktif ya kalau kerja itu. Terus kayak gak ditekan sama papa aja gitu. Kalau di rumah tuh ada aja gitu tekanan deh. Oke, baik. Jadi mungkin di 5 tahun ke depan di sana yang Anda rasakan itu merasa senang dan juga kebebasan ya, adanya kebebasan di dalam diri Anda. Dan menurut Anda itu kebebasannya itu bahwa Anda itu bisa terlepas mungkinnya dari tekanan orang tua Anda, seperti itu. Nah, tadi Anda berkata juga bahwa Anda itu merasa senang. Rasa senangnya itu seperti apa kira-kira? Senangnya tuh karena kalau misalkan itu terwujud, amin ya. Kayak senang aja gitu, bisa kecapai gitu. Oke, baik. Jadi senang yang Anda rasakan itu mungkin Anda merasa bangga ya terhadap diri Anda karena sudah berada di tahap itu. Dan merasa bahwa kesenangan itu tidak bisa diungkapkan juga ya. Oke, baik. Nah, kira-kira perbedaan apa yang ada di dalam diri Anda pada 5 tahun ke depan?
ketika Anda melihat bahwa diri Anda itu sudah sukses? Kayak lebih semangat, lebih percaya diri juga. Semangat dan percaya diri. Iya. Nah, percaya dirinya itu seperti apa? Memangnya sekarang tidak percaya diri? Ya, kurang percaya diri sama kemampuan. Kan kalau misalkan lihat 5 tahun ke depan itu, kalau ngebayangin itu kayak udah sempurna aja gitu. Oke, baik. Jadi yang Anda, bayangan Anda, ketika Anda sudah merasa sukses di 5 tahun ke depan, Anda itu merasa sudah mungkin bisa ya mengetahui potensi yang ada di dalam diri Anda. Selanjutnya Anda itu bisa merasa senang dan apa ya, mungkin sudah sesuai lah ya atas apa yang Anda inginkan seperti itu. Oke. Nah, di sini saya ingin bertanya, kira-kira apa yang terjadi di 5 tahun ke depan itu? Pasti ngelewatin banyak hal, susah senangnya dan capeknya juga sih. Oke, baik. Jadi Anda itu sudah merasakan di tahap kayak Anda sudah bisa merasa sangat terpuruk, ya. Anda juga bisa merasakan suatu kesenangan seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, di sini saya ingin bertanya, ketika Anda sudah merasa senang, sudah merasa bebas, sudah merasa bahwa Anda itu mengetahui potensi yang ada di dalam diri Anda. Nah, kira-kira pada saat itu apa yang Anda lakukan ketika Anda pun sudah merasakan naik turunnya suatu kehidupan mungkin ya? Kayak ngerasa lega aja, kayak bakal ngejalanin itu terus aja. Oke, Lebih baik. bersyukur lagi karena dikabulin. Oke, baik. Jadi yang Anda rasakan pada saat itu yaitu lega ya. Adanya rasa plong, adanya rasa lega di dalam diri Anda karena Anda telah melewati masa itu seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, pada saat Anda sudah merasa lega, sudah merasa plong, kira-kira Oke. Nah, di sini saya ingin Anda berdiri, kemudian Anda bisa berjalan menuju kursi kesuksesan itu. Silakan dulu. Nah, baik. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira apa yang Anda rasakan ketika Anda sudah menduduki kesuksesan yang sudah Anda ucapkan ya? Anda sudah merasa bisa menikmati apa yang Anda inginkan ya. Tadi Anda berkata bahwa Anda itu ingin kuliah di perawatan ataupun kebidanan seperti itu, dan Anda juga pada saat itu Anda sudah merasa mandiri, Anda juga sudah berada di tahap bisa memutuskan apapun sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, Anda juga sudah merasa dewasa, di mana Anda tidak merasa pimpan atas apa yang Anda inginkan. Kemudian Anda itu bisa membahagiakan keluarga Anda ya. Nah, pada saat ini Anda sudah menduduki, Anda sudah mempunyai semua yang Anda inginkan itu. Kira-kira apa yang Anda rasakan pada saat ini? Yang pasti pertama lebih bahagia dan banyak-banyak bersyukur. Terus aku bangga ke diri aku sendiri dan aku merasa apa ya, kayak bukan apa yang teh Apa? Seperti apa gambarnya? kayak lebih merasa udah kayak aja gitu. Oke, merasa
sangat bangga mungkin ya Iya. terhadap diri sendiri karena Anda sudah melewati ataupun sudah ada di tahap ini ya, karena mungkin tidak mudah ya berada di tahap yang mungkin menurut Anda itu sudah sukses seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin Anda kembali ya ke posisi sebelumnya. Baik, nah di sini saya ingin bertanya nih, kira-kira jika kesuksesan yang Anda capai di 5 tahun ke depan itu adalah memiliki sebuah judul, kira-kira judulnya itu besar atau kecil? Besar. Oke, judulnya besar. Nah, apa kira-kira judulnya yang ada di dalam bayangan Anda ketika Anda sudah sukses pada saat itu? Terbang. Oke, terbang. Nah, kira-kira judul terbang itu berwarna ataupun tidak berwarna? Berwarna. Oke, berwarna apa? Berwarna biru sama putih. Oke, berwarna biru dan juga putih. Nah, posisinya itu ada di sebelah mana? Judul yang besar, berwarna biru dan putih, itu jika ditempatkan kira-kira ada di sebelah mana? Di backgroundnya. Oke, di tengah-tengah. Iya. Ya, oke, baik. Nah, luar biasa sekali ya. Nah, di sini saya ingin bertanya ya, kira-kira jika ada suatu skala di mana 0 itu Anda merasa sangat terpuruk dan 10 itu Anda merasa sangat senang, pada saat ini Anda berada di skala berapa? 7. Oke, bisa didefinisikan 7 itu seperti apa? Gak tahu, mungkin karena baru pertama kali masuk sekolah tuh kayak ngerasa kurang semangat. Oke. Tapi hari ini meskipun gak semangat, kayak berjalan baik-baik aja gitu. Oke, meskipun mungkin ada sebelumnya Anda sudah merasa nyaman ya di Iya. posisi liburan, dan pada saat ini Anda sudah masuk kuliah, jadi mungkin Anda merasa adanya suatu keberatan ya di dalam Iya. diri Anda untuk masuk sekolah. Tapi ternyata kegiatan hari ini ternyata berjalan dengan lancar ya. Iya. Alhamdulillahnya. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin bertanya, kira-kira skala yang mungkin menurut Anda baik gitu ya, yang cukup bagus gitu yang ingin Anda capai itu ada di skala berapa? 9. Oke, 9 itu seperti apa? Kayak aku pengennya tuh kayak dari bangun tidur tuh udah semangat buat menjalani hari gitu loh. Oke, jadi sudah semangat ya dari awal menjalani hari. Oke, nah di sini saya ingin bertanya. Tadi Anda sudah mengatakan ya bahwa kesuksesan yang ingin Anda capai, yang ingin Anda raih itu yaitu menikmati apa yang Anda inginkan, seperti kuliah sesuai dengan jurusan yang Anda inginkan, yaitu keperawatan dan juga ataupun kebidanan, dan Anda sudah bisa hidup mandiri, sudah mampu untuk menentukan apapun dengan sesuai dengan keinginan sendiri. Anda juga sudah merasa bahwa diri Anda itu sudah lebih dewasa ya dibanding sekarang, ketika Anda dihadapkan dengan suatu hal yang membuat diri Anda harus memutuskan suatu hal. Kemudian Anda juga ingin membahagiakan kedua orang tua Anda beserta keluarga Anda yang lainnya, seperti itu. Nah, di sini saya ingin bertanya, di sini Anda bisa berdiri terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini saya ingin setiap langkah yang Anda lakukan, yang akan Anda capai menuju ke kursi kesuksesan itu, Anda itu membangun solusi untuk diri Anda supaya Anda itu bisa
mencapai kesuksesan tersebut. Kira-kira apa saja yang bisa Anda lakukan hingga Anda bisa mencapai titik kesuksesan tersebut? Aku mau lebih rajin belajar. Oke, bisa melangkah. Lebih rajin belajar, lebih positif, terus lebih baik lagi. Lebih baiknya itu seperti apa? Pribadinya gitu. Oke, pribadinya ya. Ya. Pribadinya menjadi lebih baik. Oke, bisa kembali. Oke, baik. Jadi langkah yang harus Anda lakukan untuk mencapai suatu kesuksesan yang Anda inginkan, yaitu Anda itu harus belajar lebih baik, ya, harus belajar lebih rajin mungkin ya. Nah, memangnya pada saat ini Anda merasa bahwa diri Anda itu belum rajin belajar? Kayak semangat belajarnya tuh menurun gitu. Oke, kalau boleh tahu kenapa Anda merasa semangat belajar Anda itu menurun? Mungkin karena akunya kurang dewasa sih, jadi kayak apa-apa kayak guru ini tuh aku tuh jadi kayak gak mau belajar gitu. Oke, jadi mungkin ada suatu hal yang tidak menyenangkan mungkin ya, dan itu tuh membuat terpengaruh ya akan semangat belajar pada diri Anda seperti itu. Oke, kira-kira untuk mencapai keinginan Anda untuk menjadi lebih rajin, apa yang harus Anda lakukan? Lebih semangat lagi belajarnya, terus tinggalin hal-hal negatif. Oke, lebih semangat, tinggalkan hal-hal negatif, dan juga Anda harus fokus terhadap masa depan ya. Oke, nah Anda juga tadi berkata langkah yang harus Anda capai ketika Anda ingin menuju kursi kesuksesan atau kesuksesan yang ada di dalam diri Anda pada 5 tahun ke depan, yaitu Anda harus lebih positif. Nah, memangnya Anda merasa pada saat ini Anda belum cukup positif? Iya, kayak karena ngerasa lagi gak semangat aja tuh kayak itu nimbulin hal negatif ke diri gitu loh. Oke, baik. Jadi Anda merasa bahwa diri Anda itu mungkin pada saat ini kurang ada semangat di dalam diri Anda ya. Jadi itu tuh membuat diri Anda merasa kurang positif seperti itu. Nah, hal yang harus dilakukan untuk menuju diri Anda itu lebih positif itu apa kira-kira? Ya lebih produktif. Oke, lebih produktif ya. Lebih produktifnya itu seperti apa? Kayak lakuin hal-hal yang penting, terus kayak menyibukkan dirinya tuh ke hal positif juga loh. Oke, baik. Jadi menyibukkan diri menuju hal yang positif. Kira-kira seperti apa sih contohnya? Kayak kurang-kurangin main. Oke, kurang-kurangin main. Ada lagi? Kurangin main HP mungkin. Kurangin main dan kurangin main HP seperti itu. Mungkin yang harus Anda lakukan itu yaitu Anda itu harus fokus terhadap apa yang Anda inginkan, terhadap apa yang ingin Anda capai mungkin ya. Oke, baik. Nah, tadi juga Anda berkata bahwa Anda itu ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih baik itu seperti apa? Kayak jadi cewek itu lebih anggun gitu. Oke, lebih anggun. Kira emang pada saat ini Anda merasa bahwa diri Anda tidak anggun? Tidak, karena kayak teman-teman tuh selalu bilang aku berisik gitu loh. Oke, Salah kenapa? kayak teriak-teriak ya,
Emang suaranya gede aja gak sih itu mah? Oke, baik. Jadi mungkin Anda itu ingin merasa lebih anggun ya, tapi Anda rasa mungkin yang membuat diri Anda tidak aman itu suara Anda seperti itu. Mungkin pribadi yang lebih baik itu ketika Anda itu bisa mengontrol apa yang ada di dalam diri Anda sepertinya ya. Oke. Nah, di sini saya ingin itu menurut saya atas solusi yang apa yang Anda katakan itu cukup luar biasa ya. Ketika Anda sudah mengetahui hal apa saja yang ada di dalam diri Anda yang harus Anda improve gitu ya untuk kedepannya hingga mencapai kesuksesan yang ada di dalam diri Anda, itu sudah sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi sekali atas semua yang Anda ucapkan, karena memang mungkin setiap apa yang Anda ucapkan itu dalam menuju kesuksesan yang Anda inginkan. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Nah, di sini saya ingin bertanya nih, kira-kira hal apa saja yang ada ataupun yang Anda rasakan dari sesi awal sampai ke sesi pada saat ini? Kira-kira perubahan apa saja yang sudah Anda rasakan, ataupun perbedaan apa saja yang Anda rasakan dalam diri Anda? Boleh disebutkan? Dari konseling awal Ya. aku merasa lebih plong juga, jadi nggak terlalu mendem sendiri. Terus aku juga ngikutin beberapa saran dan itu lumayan manjur juga. Kayak jadi menghilangkan kayak hal-hal yang bikin aku gak enak gitu. Oke, baik. Ada lagi? Lebih perasaannya tuh kayak lebih gak yang sering sakit hati gitu. Oke, jadi mungkin Anda bisa lebih menerima semua hal yang terjadi ya. Oke, menerima semua hal yang terjadi. Ada lagi? Lebih kayak gak semuanya tuh harus aku ikutin gitu. Oke, mungkin jadi Anda bisa memprioritaskan apa keinginan Anda ya, bisa menentukan apa yang Anda inginkan. Luar biasa sekali ya. Saya sangat mengapresiasi dan sangat terpukau ya atas perbedaan yang Anda rasakan dari awal hingga akhir ini. Anda bisa merasa lebih plong, bisa menerima keadaan bahwa diri Anda itu bisa lebih baik. Anda juga bisa mengerti ataupun lebih menerima atas kejadian ataupun hal yang menimpa diri Anda ataupun apapun yang terjadi pada diri Anda ya. Nah, Anda juga bisa menentukan apa yang Anda inginkan. Itu semua memang tidak mudah ya bagi Anda. Semua hal memang ada proses ataupun sesuatu hal yang harus dilalui terlebih dahulu ya, sehingga Anda berada di posisi seperti ini. Luar biasa sekali ya, saya sangat terpukau, saya sangat merasa bangga sekali ya terhadap diri Anda karena Anda ada di tahap seperti ini. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin Anda menuliskan pesan dan kesan selama sesi konseling kali ini. Oke, boleh disebut Konseling kali ini. Oke. Di sini saya juga akan menuliskan ya.
Baik, di sini saya ingin Anda membacakan pesan dan juga kesan yang sudah Anda tulis ya. Ya, karena aku selama konseling kali ini ataupun sebelumnya selalu baik dan puas. Perasaan saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Mbak Hiva. Pesan saya, semoga kebahagiaan selalu mengelilingi Ibu dan terima kasih Ibu sudah mendengarkan cerita saya. Oke, baik, terima kasih ya semuanya. Di sini saya ingin membacakan pesan dan juga kesan ya yang saya akan berikan kepada Anda. Nah, pesannya saya harap Anda dapat konsisten ya terhadap perubahan yang ada dalam diri Anda. Selanjutnya untuk pesannya, saya sangat merasa bangga dan terhormat ya ketika Anda sudah mempercayakan apapun yang Anda ceritakan kepada saya, karena mungkin bercerita kepada orang lain itu tidak mudah ya untuk mempercayakan itu. Saya juga merasa senang ketika Anda dapat menceritakan suka ataupun duka yang Anda rasakan pada diri Anda ya. Oke, baik. Saya mungkin untuk sesi konseling kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih sebelumnya.